Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kris Wardi dengan NIM E105123168. Saya adalah mahasiswa di salah satu Universitas Tanjung Pura dengan program studi Ilmu Politik, di mana tugas ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Politik yang diampu oleh Bapak Firdaus SIP MSOS. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep komunikasi politik dan implementasinya menurut para ahli. Nah, yang pertama itu ada komunikasi politik dan pembentukan opini publik menurut Lippmann tahun 1922. Ia menegaskan bahwa media berperan penting dalam membentuk opini publik. Media memiliki kekuatan yang besar untuk mendefinisikan bagaimana masyarakat ini memandang isu-isu tertentu, karena media adalah saluran utama dalam mendistribusikan informasi politik kepada khalayak publik. Nah, di sini bisa kita lihat implementasinya dalam teori ini adalah konteks politik modern. Dapat dilihat dari media-media massa yang berperan untuk mempengaruhi opini publik. Misalnya media yang seringkali memfokuskan liputannya pada isu-isu tertentu seperti permasalahan politik, pemilu, dan kebijakan dari pemerintahan yang membentuk persepsi masyarakat itu sendiri terhadap aktor ataupun kebijakan tersebut. Nah, media massa yang semakin berkembang juga menjadi arena penting di mana informasi dan opini dibentuk dengan algoritma yang mengatur konteks yang biasa tampil, yang bisa memperkuat bias ataupun polarisasi. Kemudian ada komunikasi politik dalam media massa menurut McQuail tahun 2025. Ia menjelaskan bahwa komunikasi politik ini memiliki keterkaitan yang erat dengan media massa yang seringkali dipengaruhi oleh berbagai kepentingan politik dan ekonomi. Dalam konteks ini, media massa tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai alat yang dapat membentuk opini publik. Nah, mempengaruhi agenda politik serta memperkuat atau melemah legitimasi atau politik tertentu. Dinamika komunikasi politik melalui media massa juga dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi yang seringkali menentukan kebijakan redaksional. Nah, orientasi pemberitaan dan keberpihakan terhadap kelompok atau individu tertentu. Nah, implementasinya itu di mana media massa ini menjadi instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah maupun oposisi untuk menyampaikan berbagai narasi politik mereka kepada masyarakat. Nah, di mana pemerintah ini seringkali memanfaatkan media massa sebagai sarana untuk menyosialisasikan kebijakan, membangun citra positif seperti memperoleh legitimasi dari publik. Nah, sementara itu oposisi juga menggunakan media untuk mengkritik kebijakan pemerintah itu sendiri. Nah, menggali dukungan serta menawarkan alternatif kebijakan yang dianggap lebih berpihak pada kepentingan rakyat itu sendiri. Baik, kemudian ada kampanye politik dan komunikasi menurut Benoit tahun 2027. Beliau menjelaskan bahwa dalam kampanye politik, komunikasi sangat berperan penting dalam meyakinkan pemilih. Nah, kampanye politik ini menggunakan berbagai strategi komunikasi, mempengaruhi pandangan mereka, kemudian pada akhirnya memperoleh dukungan politik dari pemilih tersebut atau masyarakat tersebut. Nah, implementasinya dalam kampanye politik, suatu yang disampaikan kepada publik ini dirancang untuk mempengaruhi pandangan dan perilaku pemilih. Hal ini bisa dilakukan dengan para pelaku politik ini memberikan solusi untuk masalah yang dihadapi masyarakat atau memberikan janji-janji kepada masyarakat. Nah, strategi komunikasi yang persuasif seperti penggunaan bahasa yang baik, kemudian sopan, dan mempengaruhi perasaan ini sering digunakan saat berbicara dengan pemilih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi dari konsep komunikasi politik dan implementasinya menurut para ahli. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.